Sorotan selanjutnya, Saudara, Pengadilan Negeri Surakarta menggelar sidang citizen lawsuit atau gugatan warga negara terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sidang dengan agenda pembuktian ini, penggugat meminta pengadilan untuk mencocokkan ijazah. Atas permintaan itu, kuasa hukum Jokowi tengah menimbang untuk meminjam barang bukti dari Polda Metro Jaya jika diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Sebelumnya, dua alumni UGM, Top Taufan dan Bangun Sutoto, melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Selain Jokowi, mereka juga menggugat rektor dan wakil rektor UGM serta Polri. Pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Adinda Rismon Syanipar, Mas Roy Suryo, dan Bu Dr. Tifa. Dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk berpinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait sidang gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Widi, pada sidang tadi bagaimana sikap hakim saat penggugat meminta untuk mencocokkan ijazah milik Joko Widodo? Kami masih coba menghubungi kembali jurnalis Kompas TV Widi Nugroho yang sejak tadi meliput sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, agendanya adalah persidangan citizen lawsuit atau gugatan warga negara. Yang jadi soal adalah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dengan agenda pembuktian. Dalam agenda ini, saudara, penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Surakarta mencocokkan ijazah milik Jokowi. Atas permintaan itu, kuasa hukum Jokowi saat ini posisinya tengah menimbang untuk meminjam barang bukti. Mengapa demikian? Karena saat ini barang bukti yakni ijazah milik Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, ini sedang berada di Polda Metro Jaya dalam perkara pidana terkait dengan dugaan fitnah, tudingan ijazah palsu milik Jokowi yang dilayangkan oleh Roy Suryo dan saat ini sudah memasuki tahap penyidikan. Saya saat ini akan menyapa lagi jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Widi, selamat petang. Dalam sidang tadi, bagaimana sikap hakim pengadilan saat penggugat ini meminta untuk mencocokkan ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo? Ya, Friska dan saudara, memang pada saat persidangan yang tadi sempat ada adu argumen antara majelis hakim dengan kuasa hukum penggugat yang meminta nantinya akan ada pencocokan silang, artinya mereka akan membawa ahli yang nantinya akan mencocokkan ijazah Jokowi, ijazah asli Jokowi yang diklaim asli dan juga ijazah dari penggugat yang sama-sama alumni dari Universitas Gadjah Mada. Namun dari penggugat menginginkan bahwa nanti ahli ini akan bisa meneliti dari barang bukti yang dibawa oleh kuasa hukum dari Jokowi dan juga UGM. Dan majelis hakim sempat mempertanyakan nantinya posisi dari yang dibawa ini, ahli ini apakah sebagai saksi atau ahli, karena memang ada perbedaan di sini. Kalau misalnya mereka dibawa sebagai seorang saksi, tentu tidak bisa melakukan pemeriksaan seperti layaknya seorang ahli. Tapi dari kuasa hukum penggugat ijazah di Solo ini mengatakan bahwa nanti yang akan melakukan cross check silang atau pemeriksaan silang adalah ahli yang dibawa, yaitu Rismon Syanipar, Roy Suryo, dan juga Tifa. Dan akhirnya kedua belah pihak menyepakati adanya nanti kemungkinan ahli didatangkan untuk melakukan pemeriksaan silang, walaupun awalnya oleh kuasa hukum dari Jokowi atau tergugat satu merasa keberatan dan meminta untuk majelis hakim kembali ke agenda semula, yaitu tidak ada pencocokan silang seperti yang diminta oleh penggugat. Dan pada saat persidangan kami juga setelah persidangan maksud kami juga menanyakan kepada kuasa hukum Jokowi apakah nanti akan menghadirkan ijazah asli, karena misalnya saja majelis hakim meminta itu untuk dihadirkan untuk dilakukan pembuktian ataupun pemeriksaan, itu tentunya akan dibutuhkan. Mereka akan berkonsultasi terlebih dahulu mengingat saat ini ijazah Jokowi masih berada di Polda Metro Jaya dalam kepentingannya untuk penyidikan di kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Priska. Ya, Widi, dan juga kalau dari kuasa hukum Jokowi kan dalam sidang tadi menimbang karena posisi barang bukti ini ada di Polda Metro Jaya. Nah, bagaimana follow up soal ini, nanti tindak lanjut atas pertimbangan ini yang masih menimbang posisinya, dan kapan sidang akan digelar kembali? Ya, Priska, kalau kami mendapatkan keterangan dari kuasa hukum Jokowi, memang pihaknya baru akan melakukan konsultasi dengan kliennya dan juga tim kuasa hukum yang ada di Jakarta. Dan apakah ada kemungkinan meminjam barang bukti dari Polda Metro Jaya untuk dihadirkan di
di Pengadilan Negeri Surakarta pada sidang-sidang yang akan datang. Dan untuk sidang ke depan masih akan dilakukan atau agendanya masih sama, yaitu pembuktian dari penggugat, karena pada hari ini tadi masih ada yang kurang lengkap dinilai oleh majelis hakim dari penggugat, yang mana belum mencantumkan beberapa yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam pembuktian ini. Jadi minggu depan direncanakan pada hari Selasa sidang akan digelar dengan agenda yang sama dengan hari ini, yaitu pembuktian dari penggugat, untuk kemudian nantinya akan dilakukan proses-proses selanjutnya, karena sidang perdata ini sangat terbatas. Tidak bisa dilakukan secara panjang, jadi mungkin ke depan nanti akan ada persidangan 1 minggu 2 kali mungkin, untuk menyingkat waktu dan untuk mempersingkat jalannya proses-proses yang harus dilalui dalam persidangan citizen lawsuit ini. Rizka. Yang ditekankan untuk citizen lawsuit ini sifatnya perdata dan digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Barang buktinya saat ini masih di Polda Metro Jaya, sehingga masih butuh konsultasi bisa atau tidak dipinjam dalam perkara ini. Terima kasih Widi Nugroho, jurnalis Kompas TV, langsung dari Solo, Jawa Tengah. Kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kita sudah melihat cuplikan video yang sangat menarik ini. Namun di sini disampaikan para netizen, semakin ditutupi akan semakin meyakinkan kalau benar-benar palsu. Ya, ayo maju terus usut agar jelas siapa yang salah. Rakyat sekarang itu tidak bodoh, masa sudah disangkakan sedangkan ijazah aslinya belum dibuktikan. Buktikan dulu. Sudah terbukti asli baru Roy Suryo CS ditersangkakan. Nah, nalar sehat pasti mengatakan sesuatu yang ditutupi sudah bisa dipastikan fisiknya pasti cacat, yang merupakan aib itu logika sehat. Hakimnya meragukan, sedang Polri-nya masih suka menghalangi pengungkapkan kebenaran dan dengan rekayasa bodohnya. Makin parah hukum negeri ini. Paksa Jokowi hadir dia juga sama rakyat, tidak istimewa penipu. Yang penting KPK harus gerak cepat usut tuntas kasus korupsi. Tinggal ditangkap saja oleh aparat hukum bila Jokowi masih tetap tidak menepati janjinya untuk hadir di ruang sidang pengadilan, karena secara terang-terangan dia telah mempersulit dan mempermainkan proses hukum. Nah, muak-muak sekali ini rakyat Konaha dibodohi oleh orang tak pernah sekolah. Seperti barang hasil kejahatan ijazah disita polisi. Jika Polda Metro Jaya tidak memberikan ijazahnya Jokowi yang disita atas permintaan hakim perdata, jelas MK Polda Metro Jaya sama dengan menghalangi proses hukum di persidangan CLS di Surakarta. Nah, tidak tersangka 8 orang, 8 orang kan cuma membuktikan. Namun ijazah harus benar-benar diadilkan. Jokowi sangat pintar sekali karena bisa membangunkan Presiden Prabowo dalam kasus ijazah palsu Jokowi hanya dengan kenaikan pangkat. Kenapa nggak berkenan Mas Bro? Polda Metro jelas harus tunduk dengan hukum, nggak usah bodohin rakyat yang dialih alat bukti kan boleh dipinjam jadi pembuktian. Harusnya Paksi mendukung dengan segera mungkin membawa kalau memang ada dan asli. Mulyono sudah menyuap namanya jadi Joko Widodo sebagai penyesuaian dengan ijazah presiden, padahal Mulyono itu nama yang sebenarnya. Lanjutkan terus berjuang untuk membuka tabir yang selama ini terpendam. Mantap presiden, mantan presiden bikin malu terus soal ijazah dijadikan polemik dan pemberitaan semua TV dan medsos parah. Si Jokowi mau betul mau nggak tetap manusia biadab, pengecut, pengkhianat. Kalau Polda tidak memberikan informasi publik dalam sidang CLS artinya BB tersebut sebagai alat bukti dan disita sebagai alat kejahatan. Tentang apa salahnya ditampilkan ijazah yang dipegang Jokowi dibuktikan di pengadilan secara langsung oleh Jokowi sendiri. Jangan selalu pengacaranya terus karena merasa banyak uang bisa bayar pengacara, negara harus hadir. Nah, biarpun dilindungi sesama penjahat, yakinlah jika sudah tiba saatnya kasus ijazah akan terungkap. Saya pikir Roy Suryo CS orang cerdas, bukan orang sembarangan, sudah tahu hukum dan pengacaranya cukup cerdas untuk menjebak Jokowi. Akan tetapi dan Gibran sudah masanya Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan, NTB hadir. Rakyat jangan harap hukum akan membaik, tegas lurus sesuai undang-undang. Kalau
belum ganti pemimpin. Hakim harus jujur, ini kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi seseorang. Namun pengacara Jokowi dikobol keluar-keluar dok nggak pernah tunjukkan ijazah Tuan Gorong-Gorong Solo. Ijazah palsu nggak akan berani ditunjukkan ke publik. Jokowi bejat moral tukang pembohong. Nah, seandainya ijazah Jokowi itu palsu tapi tidak ada tindakan dari petinggi negara, kurasa Indonesia ini akan tidak ada lagi hukum di Indonesia ini. Kalau komen yang jelas penegak hukum berpihak sama penguasa, orang dia disogok pakai uang hasil korupsi selama dia berkuasa 11 tahun, pakai segala ternaknya yang buta mataharinya jadi penjilat biadab. Namun ijazah asli ataupun palsu, Jokowi tetap orangnya jahat karena membiarkan rakyat bertikai sesama anak bangsa dengan tidak mau memperhatikan ijazahnya. Lihat instansi hukum kita tersandiwara oleh kepentingan masing-masing, dan presiden yang memimpin konstri berbuat apa karena tersandera, namun sendiri-sendiri bikin untuk kepentingan rakyatnya. Nah, masalah ijazah Jokowi kalau hanya mutar-mutar, hanya berdalih, hanya satu yang sangat menarik adalah pengadilan rakyat adanya mosi tidak percaya kepada pemerintah secara serentak bersatu. Gerakan inilah yang sangat menaik rakyat jenuh dengan kejahatan terencana. Sebelum Jokowi diadili atau dipenjara, negara akan tetap gaduh karena Jokowi sengaja rakyat terpecah belah. Bicaranya mincil-mincil dulu Jokowi mengatakan akan menunjukkan ijazah, ternyata pembohong. Nah, polisi semakin melindungi ijazah Jokowi Widodo, masyarakat makin curiga dengan hal ini, ijazah Jokowi palsu. Menurut Jenderal Susno Duaji, barang yang disita bermasalah, artinya tidak mungkin akan dihadirkan. Maju terus, 95% masyarakat Indonesia mendukung perjuangan untuk hancurkan Jokowi dan termul-termulnya sisa 5 para pendukung Jokowi yang picak mata dan otak miring. Ijazah Jokowi di Polda DKI bukan sebagai pembuktian pencemaran, tapi lebih pada upaya untuk mengamankan ijazah Jokowi yang nyata-nyata palsu. Dari pertemuan-pertemuan KPK Kasmujo dengan Jokowi saja sudah cukup meyakinkan kalau tidak mungkin ijazah itu ada. Polda Metro Jaya jangan terus melindungi ijazah Joko Widodo yang diduga palsu. Hebat, Solo jadi terkenal, tapi kalau saya malu punya warga kayak Mulyono yang banyak berbohong, mantan presiden yang jadi hinaan rakyatnya. Nah, pengacara Joko Widodo kelihatan panik, Pak. Semoga menerbitkan surat perintah agar ijazah Joko Widodo dan Joko Widodo harus hadir. Tunggu saja bagaimana akhir dari pembuktian ijazah palsu. Menurut saya memang benar-benar palsu. Sandiwara Jokowi dengan Polda sudah kongkang seperti dugaan saya. Polda tidak akan meminjamkan ijazah untuk dibawa ke persidangan karena ijazah yang katanya asli tidak ada di Polda. Namun ijazah udah jelas palsu. Pengacara termul-termul pembohong sama seperti Jokowi yang harus digantung di Monas. Namun kesimpulannya ijazah asli Jokowi tidak ada. Logika katanya ada di Polda, kenapa tidak diambil saja terus ditunjukkan? Tapi polisi tidak memberi izin. Aneh, sama saja polisi sedang melindungi barang busuk. Kita yakin jika ratusan juta penduduk Indonesia yang menderita gara-gara kejahatan Jokowi, dan hanya puluhan orang yang karena harta, jabatan, dan keinginan menafsu negeri ini menderita ajaib kebijakan Jokowi selama menjadikan penduduk dan warga NKRI harus menderita menanggung hutang dan pecah belah perbuatan bersama dia. Semoga para penegak hukum atas kekrisruhan ijazah Jokowi benar-benar menegakkan kebenaran demi NKRI yang lebih baik. Namun dengan negara sebesar ini hukum bisa bobrok dikendalikan oleh Jokowi. Siapa Jokowi ini akibat dari para penjabat semua tersandera dan presiden sampai bawahnya merasa berhutang budi sama Jokodok. Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.